Pada musim 2025-2026, para penggemar Chelsea FC disambut dengan pemandangan yang cukup langka di dunia sepak bola modern. Jersey utama klub tanpa sponsor di bagian dada. Situasi ini bukan hanya menarik perhatian publik, namun juga menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola. Mengapa klub sebesar Chelsea dengan reputasi global dan basis penggemar yang sangat besar memilih untuk tampil polos tanpa sponsor utama? Untuk memahami alasan dibalik jersey polos Chelsea musim ini, kita perlu menelusuri perjalanan dan dinamika yang melatar belakangi keputusan tersebut, serta bagaimana hal ini berkaitan erat dengan strategi bisnis klub, perkembangan regulasi di Premier League, dan perubahan ekosistem sepak bola Eropa secara lebih luas. Kisah ini bermula dari musim 2023-2024, di mana Chelsea untuk pertama kalinya dalam satu dekade lebih memulai kompetisi tanpa sponsor utama di bagian depan jersey mereka. Sebelumnya, klub selalu tampil dengan brand-brand besar terpampang di dada, seperti Samsung, Yokohama Tires, dan Tri. Namun, pada musim 2023-2024, negosiasi dengan beberapa calon sponsor, termasuk perusahaan judi dan teknologi, tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya, Chelsea baru mendapatkan sponsor utama setelah musim berjalan, yaitu Infinite Athlete, sebuah perusahaan inovasi teknologi olahraga asal Amerika Serikat. Kerjasama ini bernilai lebih dari 40 juta pound sterling, namun hanya berlangsung satu musim. Memasuki musim 2024-2025, situasi kembali berulang. Chelsea memulai musim tanpa sponsor utama, meski akhirnya pada bulan April 2025 mereka mengumumkan kemitraan dengan DMAC Properties, sebuah perusahaan pengembang properti ternama dari Uni Emirat Arab. Kontrak ini pun sifatnya hanya jangka pendek, berlaku hingga akhir musim, sebagai solusi sementara yang memberikan waktu bagi klub untuk mencari mitra bisnis yang lebih ideal. Kini, di awal musim 2025-2026, Chelsea kembali tampil dengan jersey polos tanpa sponsor utama. Bukan karena kurangnya minat dari calon mitra, melainkan karena manajemen klub secara sadar memilih untuk menunda penandatanganan kontrak dan memprioritaskan kerjasama jangka panjang yang benar-benar sejalan dengan visi bisnis klub. Menurut laporan BBC dan media olahraga terkemuka, Chelsea sebenarnya telah menerima banyak tawaran dari berbagai perusahaan besar, namun mereka menetapkan standar yang sangat tinggi. Klub menargetkan nilai kontrak sekitar 65 juta pound sterling per musim, angka yang sepadan dengan status mereka sebagai peserta Liga Champions dan juara Piala Dunia antar klub. Salah satu perusahaan yang dikabarkan tengah dalam tahap pembicaraan intensif adalah Riyadh Air, maskapai penerbangan asal Arab Saudi. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan final yang diumumkan ke publik. Keputusan Chelsea untuk tidak tergesa-gesa memilih sponsor utama juga berkaitan dengan perubahan regulasi di Premier League. Mulai musim 2025-2026, Liga melarang perusahaan judi untuk menjadi sponsor utama di jersey klub. Padahal, sebelumnya Chelsea sempat menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan di sektor tersebut. Larangan ini memaksa klub untuk mencari alternatif dari sektor lain, seperti aviasi, teknologi, atau properti, yang lebih sesuai dengan kebijakan baru Liga dan citra global klub. Selain alasan regulasi dan finansial, ada pertimbangan strategis yang lebih dalam. Chelsea kini berada di bawah kepemilikan konsorsium baru, yang sangat fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan penguatan merek klub di pasar global. Mereka ingin memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat bukan hanya memberi keuntungan finansial, melainkan juga mendukung ekspansi global Chelsea, terutama di pasar Timur Tengah dan Asia. Manajemen klub tidak ingin mengulangi pola kontrak jangka pendek yang sekadar mengisi kekosongan, melainkan berupaya membangun kemitraan strategis yang bisa bertahan bertahun-tahun ke depan. Keputusan ini juga menjadi bagian dari upaya Chelsea untuk menegaskan identitas dan nilai mereka sebagai salah satu klub top dunia. Di tengah tren komersialisasi yang semakin masif, tampil tanpa sponsor utama memberi kesan eksklusif dan berkelas. Banyak penggemar justru mengapresiasi tampilan jersey polos yang dianggap elegan dan ikonik,
mengingatkan pada era klasik sepak bola sebelum industri sponsorship mendominasi. Namun, tentu saja, situasi ini bukan tanpa risiko. Sponsor utama merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi klub, terutama di era financial fair play yang menuntut keseimbangan neraca keuangan. Dengan menunggu sponsor yang tepat, Chelsea harus mengelola keuangan dengan lebih hati-hati, mengingat target klub untuk kembali meraih prestasi di Premier League dan kompetisi Eropa. Di sisi lain, keputusan ini juga memberi tekanan pada manajemen untuk segera mengamankan kontrak yang sepadan dengan ambisi klub. Perjalanan Chelsea dalam mencari sponsor utama juga mencerminkan perubahan lanskap bisnis sepak bola Eropa. Kini, klub-klub besar tak lagi sekadar mencari mitra finansial, melainkan mitra strategis yang bisa memperluas jaringan, meningkatkan reputasi global, dan mendukung pengembangan teknologi serta infrastruktur. Chelsea melihat sponsorship bukan hanya sebagai logo di dada, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem bisnis klub yang terintegrasi dengan media, teknologi, dan pengembangan pasar baru. Jika menengok ke belakang, beberapa tahun terakhir memang menjadi masa transisi bagi Chelsea. Setelah berakhirnya era kemitraan panjang dengan Tri, klub sempat menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan permintaan pasar dan regulasi baru, kerjasama singkat dengan Infinite Athlete dan Damek Properties menjadi pengalaman berharga, sekaligus pembelajaran penting bagi manajemen dalam memilih mitra yang sejalan dengan visi klub. Kini, dengan jersey polos yang kembali dikenakan di musim 2025-2026, Chelsea mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Mereka hanya akan menerima sponsor utama yang benar-benar sesuai dengan nilai, ambisi, dan rencana jangka panjang klub. Bukan semata-mata soal uang, tetapi juga tentang membangun identitas, reputasi, dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pada akhirnya, keputusan Chelsea untuk menunggu sponsor utama yang tepat adalah cerminan dari transformasi klub dalam menghadapi tantangan era modern. Meski tampil tanpa logo besar di dada, The Blues tetap melangkah dengan percaya diri, membawa harapan baru bagi para penggemarnya, serta mengukir sejarah unik dalam perjalanan panjang mereka di dunia sepak bola. Jersey polos Chelsea musim ini bukan sekadar simbol kekosongan, melainkan pernyataan sikap, strategi, dan visi masa depan yang berani. Sebuah babak baru dalam sejarah klub London Barat yang siap menatap masa depan dengan kepala tegak dan penuh keyakinan.